Pekan doa alumni SLA Tompaso 2 angkatan 6875 dengan tema luar biasa Tuhan pesayang patorang semua. Malam baik, salam sejahtera for torang semua. Bersyukur Pak Yesus, torang boleh baku dapa saat ini. Sungguh luar biasa, Yesus pesayang patorang semua. Sekedar perkenalan tadi, terima kasih sudah dilakukan. Nama Pendeta Abraham Lumowa. Pada umumnya, teman-teman banyak yang tidak kenal dengan nama Abraham. Karena nama Abraham ini hanya dipakai ketika daftar absen di kelas. Tapi selama di kampus, dari SLA di tahun 1969 sampai 1974. Dari SMP kelas 1, tamat SMA 6 tahun. Hanya dipanggil dengan nama Bam. Bam ini nama yang sangat dikenal di kampus SLA Kaongkoan. Bahkan sampai di kampung-kampung yang ada di sekitar kita. Palpina Betengan, Ton Sewer, Tompaso Besar, Kamanga, Liba, Talikuran, teristimewa Tompaso 2. Dari anak-anak sampai orang tua, bahkan opa-opa, termasuk Opa Yanova. Yang dia kenal bukan Abraham, tapi dia panggil Bam. Sungguh luar biasa Yesus pesayang patorang semua. Selama torangnya tidak baku dapa. Ada yang so 50 tahun. Ada yang so 45 tahun. Tahun bertambah, umur bertambah. Sekarang torang so jadi opa-opa dan oma-oma. Umur so di atas 60 tahun. Luar biasa Yesus pesayang patorang semua. Amin saudara-saudara. Amin. Pengalaman sedikit dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Tamat dari Unclub atau STK di zaman itu. Pada bulan Mei 1980. Langsung dipanggil tugas di daerah Misi Sulawesi Tengah. Sampai pensiun. Tidak pernah pindah dari daerah Sulawesi Tengah. Palu Sulawesi Tengah terkenal waktu peristiwa 28 September 2018. Terjadi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Palu terkenal sampai di seluruh dunia. Dan kami ada di sana. Kami rasakan sendiri gempa yang luar biasa. Tsunami dan likuifaksi. Bahkan wilayah atau lokasi likuifaksi hanya dekat dengan rumah tinggal kami. Namun luar biasa Tuhan pesayang patorang. Kami sekeluarga selamat. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan, anggota-anggota jemaat yang ada di kota Palu, tidak ada yang binasa. Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi. Daerah pelayanan Sulawesi Tengah cukup luas. Kalau saudara lihat peta, dari Palu ke timur, kita akan dapat yang paling jauh adalah Kota Luwuk. Jaraknya kurang lebih 600 km. Dari Palu ke utara, kita akan dapat Kabupaten Toli-Toli. Jaraknya kurang lebih 450 km. Kalau kita tambahkan, jaraknya sampai 1050 km. Sedangkan jarak antara Palu Manado hanya kurang lebih 1000 km. Begitu luas wilayah daerah Misi Sulawesi Tengah. Dan di daerah Sulawesi Tengah ada 2 suku terasing. Baik itu suku Daa yang ada di Kabupaten Donggala maupun suku Wana yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Ini sekedar gambar bagaimana melayani di suku Daa. Berlapis-lapis gunung. Jalan hanya jalan setapak, harus jalan kaki. Tidak ada kendaraan yang kita bisa gunakan. Malam ini, torang pembahasan firman Tuhan dengan judul Iko Yesus Pemau. Mari torang berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, perkasa dan ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih, luar biasa Tuhan pesayang patorang semua. Sehingga malam ini kami mau beribadah, berbakti, mau mendengarkan firman-Mu. Kebutuhan yang terbesar adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya ya Bapa kami mohon dan kami mengundang kiranya roh perjanjian sorga hadir di tengah-tengah kami, mengangkat hati kami ke sorga dan berfirmanlah ya Tuhan,
kami anak-anakmu sedia untuk mendengarnya. Hamba-Mu yang akan membawakan pekabaran, urapi khusus ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Dan pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan yang paling baik dalam menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi berkat besar, berkat rohani di dalam kehidupan kami. Kami boleh pulang dengan sukacita, pulang dengan penuh damai dan bahagia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iko Yesus Pemau. Ayat tema kita di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang melakukan Bapa Pemau. Yang Iko Yesus Pemau. Jadi kita akan bahas hubungan dengan Iko Yesus Pemau. Pandemi virus corona COVID-19. Dunia sekarang ini dilanda dengan virus corona COVID-19 yang menakutkan. Membawa kematian beribu-ribu manusia. Termasuk di Indonesia. Bahkan ada di sekitar kita saat ini. Dengan adanya pandemi, wabah penyakit virus corona, COVID-19 yang melanda dunia ini. Marilah torang semua lawan wabah pandemi virus corona ini. Dengan protokol kesehatan supaya cepat berlalu. Dan kita boleh adakan reuni. Mari torang semua badengar. Kong iko pemerintah Pemau. Pakai masker. Cuci tangan dengan sabun di air yang berjalan. Kemudian jaga jarak kurang lebih 2 meter. Kalau baru ketemu, jangan bersalaman dengan jabatan tangan. Jangan ada pelukan, cipika-cipiki. Hindari perkumpulan di khalayak ramai. Jangan adakan perjalanan jauh kalau tidak mendesak. Tinggal di rumah. Ikut protokol kesehatan. COVID-19 akan berlalu. Torang semua boleh reuni di Esela. Amin saudara-saudara. Tuhan akan memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 21 ayat 1. Salah satu tanda segera datangnya Yesus pada kali yang kedua adalah bala sampar atau penyakit sampar melanda dunia. Pandemi virus corona COVID-19 adalah bala sampar. So itu tamang-tamang. Sobat-sobat, torang semua baku-baku sayang. Baku-baku kasih nasihat. Kong badengar itu firman Tuhan. Iko Yesus Pemau. Supaya torang boleh selamat. Kita orang tahu. Pekan doa ini dibuat dan diikuti oleh semua alumni SLA. Tompaso 2 Angkatan 6875. Dan keluarga. Juga semua guru-guru dan anak didik atau murid SLA Tompaso 2 saat ini. Mari torang semua dengar-dengaran dan iko Yesus Pemau. Karena luar biasa Tuhan pesayang patorang semua. Alumni SLA Tompaso 2. Kita tahu alumni SLA Tompaso 2 6875 yang sekarang sudah oma-oma dan opa-opa, cucu sudah barengke-rengke, sok keriput, bajalan kaki kurang ada hela-hela. Kepala so botak, nama so diganti. Ada yang sudah diganti dengan Agus. Agus artinya agak gundul sadiki. BCA artinya botak cuma atas. Gunawan, gundul namun menawan. Bonafit, botak namun fit. Dorang waktu di sekolah, di SLA Tompaso 2, dengar-dengaran dan selalu iko Yesus Pemau. So itu dorang berhasil dan sukses semua di dalam kehidupan mereka saat ini. Contohnya seperti Max Lange, Noldi Sakul, Modi Mambu, Edison Mawikere, Roy Mandey, dan semua kita yang adalah orang-orang yang sukses berhasil karena selalu iko Yesus Pemau. Tapi ada juga yang waktu di sekolah suka-suka bamalawang sadiki.
Waktu di sekolah dorang main-main, panggil Jai Langkung. Baik di generator maupun di asrama girls kamar B10. Yang sangat viral di dalam grup WA daripada alumni SLA 68, 69. Tapi dorang ada bertobat, saudara. Kong jadi dengar-dengaran dan ikut Yesus pemau. Sehingga mereka semua berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka. Luar biasa Tuhan pesayang patorang semua. Lewat kasih karunia yang besar, Yesus mau torang semua boleh selamat. Dia kasih tunjung torang semua lewat pengorbanannya di kayu palang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ayat emas dari Amazing Grace yang menjadi tema pembahasan kita dari malam ke malam di tempat ini. Luar biasa Tuhan pesayang patorang semua. Saya mau tanya kepada kita semua, siapa yang pilih? Kita yang pilih Yesus, kong dia sayang patorang, atau Yesus yang pilih torang, kong dia sayang patorang? Kita yang pilih Yesus, kong Yesus sayang patorang, atau Yesus yang pilih patorang, kong sayang patorang? Jawabannya kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang lebih besar. Jadi yang pilih kita, bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kita. Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang lebih besar. Iko Yesus pemau. Matius 7 ayat 25. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang iko Yesus pemau. Biar orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi kalau tidak ikut Yesus pemau, kita tidak akan sampai dalam kerajaan sorga. Kunci sukses dalam kehidupan ini dan keselamatan adalah iko Yesus pemau. Anak sekolah, kalau mau sukses, mau berhasil, memiliki masa depan yang gemilang dan yang cemerlang, ikut Yesus pemau. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Iko Yesus pemau. Yesus kasih tinggal teladan, kasih tinggal contoh kehidupan bagi kita semua. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ikut jejak Yesus. Kalau Yesus melangkah dengan kaki kanan, kita juga harus melangkah dengan kaki kanan. Kalau Yesus melangkah dengan kaki kiri, kita juga harus melangkah dengan kaki kiri. Kalau Yesus jalan terus, jangan kita belok kanan atau belok kiri. Jangan. Karena kita mau ikut apa yang Yesus telah teladani kepada kita. Ikut jejaknya. Pertama, Yesus dibaptis. Dalam Matius 3, 13-14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi Yesus dari Galilea, dia datang ke Yordan karena Yohanes Pembaptis lagi membaptis banyak orang di Yordan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes kenal siapa Yesus. Yohanes tahu siapa Yesus. Yesus itu tidak berdosa. Secara kekeluargaan, Yesus dengan Yohanes ada hubungan dekat. Yohanes dengan ibunya Elisabet. Yesus dengan ibunya Maria. Elisabet dan Maria kakak adik. Jadi Yesus dan Yohanes adalah anak bersaudara.
Hanya ketika mereka dibesarkan, mereka jauh berpisah tempat. Yohanes dibesarkan di padang belantara dengan makanan belalang. Yesus dibesarkan di Nazaret dengan orang tuanya sebagai tukang kayu. Namun ketika mereka ketemu, Yohanes tahu siapa Yesus. Orang yang tidak berdosa. Sehingga Yohanes mencegah dia untuk tidak membaptiskan dia. Namun saudara-saudara, Yesus katakan, lakukanlah itu untuk melakukan kehendak Bapa. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun membaptiskan. Jadi Yesus tidak berdosa. Sebenarnya tidak perlu dibaptis, tapi dia dibaptiskan untuk mengikuti kehendak Bapa yang di sorga. Yesus dibaptiskan untuk ikut Bapa di sorga pemau. Sehingga Yohanes Pembaptis membaptiskan dia. Yesus dibaptiskan dengan cara diselamkan. Dalam ayat 16, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu, langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Yesus ketika dibaptiskan, dimasukkan dalam air, ketika dia keluar dari air, langit terbuka. Dan Roh Kudus turun kepadanya bagaikan burung merpati hinggap di atasnya. Lalu dalam ayat 17 terdengar suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah berkenan dengan Yesus dibaptiskan dengan cara diselamkan. Untuk memberikan teladan karena dia tidak berdosa. Ikut teladan yang Yesus telah berikan kepada kita. Iko Yesus pemau, baptisan dengan cara diselamkan. Matius 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Baptisan yang benar adalah baptisan yang diteladani oleh Yesus dengan cara diselamkan atau dibenamkan di dalam air. Iko Yesus pemau, turut hukum Allah. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus menuruti segala perintahnya. Yesus sudah mengasihi kita. Dia rela korbankan dirinya di kayu palang untuk menebus kita dari dosa, mengangkat kita dari lumpur dosa, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah untuk memiliki warisan, yaitu kerajaan surga. Yesus katakan, turutlah perintahku. 10 hukum Allah adalah perintah Allah supaya kita saling mengasihi. Hukum yang pertama, dia berbicara tentang kasih kepada Allah dalam loh batu yang pertama, yaitu yang pertama dia katakan, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan kamu buat patung dan sembah patung. Yang ketiga, jangan kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu kita mengasihi kepada Allah yang di sorga. Dan loh batu yang kedua, hukum yang keenam, dia katakan, hormatilah ibu bapamu supaya panjang umur. Yang keenam, jangan kamu membunuh. Yang ketujuh, jangan kamu berzinah. Yang kedelapan, jangan kamu mencuri. Yang kesembilan, jangan kamu bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan kamu ingin orang lain punya. Kalau kita ikuti itu, kita mengasihi kepada sesama manusia secara horizontal. Kalau kasih kepada Allah secara vertikal, kasih kepada sama manusia secara horizontal, kalau kita gabungkan, itu menjadi seperti salib. Itulah kasih Yesus di kayu palang. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita ikut perintah Allah, kita adalah sahabat Allah. Hukum tidak selamatkan kita. Tetapi hukum itu hanya sebagai alat untuk tunjuk dosa. Membuat manusia cari Yesus sebagai juru selamat. Sekali lagi saya mau katakan, hukum tidak menyelamatkan kita.
kita tidak diselamatkan karena kita menurut hukum, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia yang luar biasa yang datangnya dari Yesus Kristus. Hukum hanya sebagai alat untuk tunjuk dosa. Roma 3 ayat 20. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena kita menghadap hukum, hukum tunjuk kita punya kesalahan, dan oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Hukum hanyalah sebagai cermin. Hukum sebagai cermin. Dalam Roma 7 ayat 7 mengatakan, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Cermin. Kalau kita lihat wajah kita di cermin, lalu cermin bilang, ada arang di pipi kita. Cermin ini tidak dapat membersihkan arang itu. Kecuali kita ambil sabun, kita ambil air, cuci muka kita, baru bersih. Jadi hukum tidak menyelamatkan, dia hanya alat untuk tunjuk dosa, supaya kita cari Yesus sebagai juru selamat yang dapat mengampuni dosa kita. Keselamatan hanya oleh kasih karunia. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-2 ayat 8 dia katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia itu seumpama tangan Allah menjangkau ke dunia. Dan iman itu adalah tangan kita manusia untuk menjangkau tangan Allah. Apabila tangan Allah yang menjangkau dunia ini ketemu dengan tangan manusia yang menjangkau tangan Allah, bertemu, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, orang itu akan bertobat. Dia akan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang salah, yang melanggar hukum Allah. Dan yang kedua, orang itu mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Karena keselamatan hanya melalui kasih karunia yang kita terima oleh iman. Jadi luar biasa kasih karunia Allah itu. Kalau kita terima lewat iman, jaminan kepastian keselamatan kita akan miliki. Ikut Yesus pemau, ibadah pada hari Sabat. Ingat, ingat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat sama dengan pengingat kepada pencipta. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, termasuk kita manusia, selama 6 hari lamanya. Sabat Tuhan buat, dia berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan. Jadi apabila kita beribadah pada hari Sabat, Tuhan akan berkati kita dan Tuhan akan kuduskan kita lewat pengampunan dosa. Jadi hari Sabat adalah hari ibadah yang Tuhan berikan bagi kita. Yesus ciptakan Sabat for orang semua. Markus pasal 2 ayat 27 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ada orang bilang begini, oh hari Sabat itu cuma untuk orang Yahudi. Karena tipe atau ciri-ciri khas orang Yahudi adalah hari Sabat. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia. Bukan cuma orang Yahudi itu manusia. Kita semua ini adalah manusia. Kecuali saudara tidak menganggap bahwa saudara adalah manusia, maka hari Sabat itu tidak untuk Anda. Tapi kalau kita ini sebagai manusia, kita harus beribadah pada hari Sabat. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-28 dia katakan, jadi anak manusia juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus telah kasih teladan. Yesus telah kasih contoh bagi kita semua. Karena kita mau ikut jejak Yesus. Mau ikut Yesus pemau. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah Tuhan. Masuk ke gereja. Lalu beribadah, hendak membacakan dari firman Allah. Dari kecil, Yesus dibesarkan di Nazaret. Setiap hari Sabat, dia masuk di rumah ibadah. Yesus so kasih contoh. Jadi kita juga demikian. Kita mau ikut Yesus, mau ikut dia pemau. Hari Sabat kita datang beribadah di gereja, menyembah Tuhan. Yesus berbakti dan mengajar pada hari Sabat. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum
Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke rumah ibadah dan mengajar di sana. Dalam Markus 6 ayat 2, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub mendengar dia. Jadi Yesus setiap hari Sabat ada di gereja. Kita sebagai pengikut Yesus, kita setiap hari Sabat harus ada di gereja, beribadah kepadanya. Sahabat-sahabatku, Derby Tombokan, Leo Raranta, dan banyak teman-teman yang lain. Banyak kenangan yang kita telah alami di Esela kawan-kawan yang tidak pernah terlupakan. Leo Raranta, Weli Wisan, pengalaman naik Gunung Soputan, nyanda ada persiapan dovoma. Rencana hanya sampai di Kepundan, tempat belerang. Dan begitu tiba di sana, sudah dekat dengan puncak Soputan. Mereka jalan terus ke puncak. Sampai di puncak yang pertama, masih lihat lagi puncak yang kedua yang lebih tinggi. Rindu untuk ke sana, mereka naik lagi puncak yang kedua. Begitu tiba di puncak yang kedua yang paling tinggi, mereka bersorak-sorak, bersuka-cita, bergembira. Karena mereka boleh menginjakkan kaki di puncak Gunung Soputan yang tertinggi. Ketika mereka bersorak-sorak, mereka tidak sadari awan kabut yang tebal datang menutupi kepundan puncak Gunung Soputan. Kami semua ketakutan karena sudah tidak bisa baku lihat orang di sana. Jarak 1 meter tidak lihat orang. Akhirnya kami ambil keputusan untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripadanya. Selesai berdoa, dalam keadaan tenang, kemudian angin datang meniup awan yang tebal ini. Dan kami boleh melihat satu dengan yang lain. Akhirnya kami harus turun. Namun waktu sudah mulai senja. Tidak ada makanan. Sudah kelaparan. Tidak ada tenaga lagi. Begitu turun dari puncak Soputan. Akhirnya ada seorang teman, Leo Raranta, pingsan. Terpaksa harus dipikul. Saya dengan Mr. Neman sebagai kepala asrama berusaha untuk menggendong dia. Saya dukung dia. Tapi karena Leo ini kakinya panjang, dia tersangkut di rumput-rumput di jalan. Akhirnya keputusan saya pikul dia seperti batang pisang. Bawa dia ke tempat yang aman. Sampai di atas ada lagi yang bilang, Weli Wisan juga sudah pingsan. Wah, siapa lagi yang mau pikul ini? Sudah ada 2. Akhirnya kami ambil keputusan orang istirahat. Dan anak-anak yang lain, teman-teman yang lain disuruh cari buah krenten. Mereka kasih rene semua itu buah krenten. Lalu mereka rujuk Pak Leo Pemulu dengan Weli Pemulu itu krenten. Akhirnya mereka siuman. Dapat tenaga karena sudah makan krenten yang banyak. Dan kami mau jalan ke tempat yang ada air minum. Namun saudara, waktu sudah mau senja. Waktu sudah mau malam. Ketika kami sudah dapat air minum, kami lanjutkan perjalanan. Ketemu dengan seorang bapak yang punya kebun jagung. Tanya, Om, ada jagung? Ada, tapi so tua. So ada di kebong, so ada di Sabuah, itu jagung. Kami masuk di Sabuah, kami lihat di sana, itu jagung sudah di atas para-para. Kemudian api dari bawah memfufu itu jagung. Sudah kering. Tapi karena sudah lapar, kami ambil jagung yang tua, bakar sama-sama. Setelah habis dibakar, kami mulai makan. Keras sekali. Leo Raranta, dia kunyah itu jagung. Dia pikir masih jagung yang dia kunyah. Ternyata yang dia kunyah sudah giginya sendiri. Karena giginya so patah sama-sama. Kami pulang sampai di kampus. Sudah jam 9 malam. Luar biasa Tuhan pesayang. Patorang. Banyak kenangan yang kita orang alami, teman-teman di Esela kawan-kawan. Derby, Leo, teman-teman, sahabat-sahabat yang lain. Yesus so kasih contoh patorang. Hari Sabat, hari Sabat. Ingat Derby, ingat Leo. Hari Sabat, hari ibadah. Iko Yesus pemau. Bawa persembahan di gereja. Malaikat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit.
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kunci kita diberkati, saudara, ada rumusnya. Kalau di sekolah ada rumus matematika, rumus Pitagoras, rumus ABC. Tapi rumus diberkati oleh Tuhan melalui Alkitab adalah M310. Malaikat 3 ayat 10. Kalau kita setia membawa persembahan dan setia kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan berupa perpuluhan, langit akan dibuka. Pintu sorga akan dibuka. Dan mencurahkan berkat itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Berkat itu berupa kesehatan. Berkat itu berupa Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tuhan memberkati anak-anak kita. Cucu-cucu kita diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita dalam keluarga. Ada damai, ada bahagia dalam keluarga. Kalau kita setia kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan berupa perpuluhan. Iko Yesus pemau, kabarkan Injil ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesusahan. Sesudah itu barulah Yesus akan datang pada kali yang kedua. Apabila Injil kerajaan ini sudah dimasyhurkan ke seluruh dunia. Kalau kita lihat dalam buku Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita. Di mana saja kita pergi, kalau kita membawakan Injil kebenaran, Tuhan akan menyertai kita. Satu contoh yang kami alami di daerah Misi Sulawesi Tengah. Kami buat KKR di suku Daa, suku terasing. Untuk ke sana, saudara, tidak ada jalan lain. Hanya ada jalan setapak. Tidak ada kendaraan yang bisa naik gunung dan turun gunung. Ini jalan setapak yang ada di untuk ke tempat KKR. Ini perjalanan ke tempat KKR di Pomempe. Jalannya satu-satunya jalan setapak. Kita lihat lewat video. Ini pendeta Lumawa sementara jalan harus pakai 3 kaki, pakai tongkat karena tanjakan dan sangat melelahkan. Tidak ada jalan lain. Kendaraan pun tidak bisa masuk. Datang di kampung itu harus lewat jalan ini. Ini Ibu Lumawa yang mendampingi pendeta Lumawa dalam menjalankan KKR di Pegunungan Daa, di suku terasing. Ini dia pikul dia peta sendiri. Jalan saja terus. So capek. Dia semua berhenti. Tapi kita bilang jalan terus. Karena ada banyak umat yang tunggu kita. Dia gendong dia punya tas. Dia takut. Tidak tahu apa isinya yang ada di dalam. Yang sebenarnya di gunung tidak ada warung, saudara-saudara. Ini semua perlengkapan dipikul oleh anak-anak Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di Pegunungan Daa. Baik itu generator maupun semua perlengkapan, barang-barang makanan dan konsumsi harus dipikul dengan jalan kaki, tanjakan. Luar biasa semangat mereka. Ini mereka tidak merasa lelah karena mereka mau untuk buat KKR di tempat mereka. Mereka pikul semua. Dorang bilang nalenge, artinya capek katanya. Namun sukacita boleh bersama-sama di Pegunungan Daa untuk buat KKR. Ketika KKR berjalan, banyak sekali yang datang setiap malam. Dan saya heran ketika mereka pulang, cepat sekali mereka keluar, padahal tidak ada lampu. Jalan gelap,
Tapi mereka punya jalan setiap hari, jadi mereka tahu. Pada akhir KKR, saudara, ada 32 jiwa yang dibaptiskan. Salah satu adalah Bapak Hingganawa. Dia adalah ketua adat dari suku Daah, telah dibaptis oleh Pendeta Lumowa. Dia memiliki 30 orang anak dan 3 istri. Dia berkomitmen supaya anak-anaknya dan cucunya dibaptis menjadi orang Advent. Ini dia Bapak Hingganawa. Umurnya di atas 90 tahun. Kemudian saya tanya, kalau dia 3 istri kita tidak bisa baptis. Saya tanya kepadanya, bagaimana sampai ada 3 istri? Lalu dia ceritakan, pendeta, saya umur 15 tahun sudah kawin. Dan Tuhan berkati dapat 10 anak. Setelah dapat 10 anak, istrinya meninggal. Dia kawin lagi. Tuhan berkati dapat 10 anak. Setelah itu istrinya meninggal. Dia kawin yang ketiga kali dengan istri yang ada di sampingnya. Dan dia katakan Tuhan berkati dengan 30 orang anak. Jadi luar biasa ini Bapak Hingganawa, kuat sekali saudara. 30 orang anak. Dan anaknya yang tua sudah umur 75 tahun. Sudah punya anak dan cucu. Dia berkomitmen. Semua anak dan cucu akan dibaptis menjadi anggota gereja Masjid Tuhan ke-7. Luar biasa saudara. Satu desa itu akan jadi orang Advent. Karena DP ketua adat, kepala suku sudah jadi Advent. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Apabila kita mau bekerja bagi Tuhan. Walaupun punya tantangan, kita akan berhasil bersama dengan Tuhan. Ini saudara Suhardin. Lain lagi ceritanya. Saudara Hardin ini adalah sekdes, sekretaris desa. Ketika saya buat KKR, buat bangsal dengan belakangnya atau mimbarnya hanya ditutup dengan terpal. Malam pertama, malam kedua dia dengar KKR. Malam ketiga saudara, dia duduk dari depan rumahnya dan dia gunakan dia punya keahlian. Dia punya opo-opo, dia punya jimat-jimat. Dia mulai tiup-tiup sama saya dari rumahnya. Tapi dia lihat begitu jimat-jimatnya pergi, begitu tiba di belakang layar, jimat-jimat itu dia jatuh. Dia punya opo-opo, dia punya tiup-tiup, jatuh, tidak mempan. 2 malam, 3 malam, 4 malam dia tiup-tiup dari belakang, tidak mempan. Akhirnya dia katakan, luar biasa pendeta belum bawa punya jimat-jimat. Kalah katanya dia punya jimat-jimat. Akhirnya dia datang ikut KKR. Dia dengar firman Tuhan dari malam ke malam. Puji Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus. Setelah saya buat panggilan, dia minta dibaptiskan. Inilah dia, Bapak Suhardin, yang tadinya punya opo-opo. Dan dia punya jimat-jimat, dia punya ikat-ikat pinggang itu. Dia serahkan sama saya dan saya bakar di bangsal KKR. Luar biasa. Banyak tantangan, tapi Tuhan menyertai kita. Pelayanan ke suku Terasingwana, Jemaat Uentangku. Untuk ke sana harus jalan kaki berhari-hari. Tidak ada kampung yang mau dilewati hanya hutan belantara. Itu sebabnya persiapan untuk ke sana harus seperti ini. Siap untuk jalan kaki 2 hari perjalanan. Ini rombongan yang akan berjalan. Semua barang-barang, belanga sampai beras ada di sana. Karena orang mau memasak di jalan 2 hari perjalanan. Tidak ada kampung, harus hutan lebat yang kita akan lewat. Tapi saudara, begitu tiba di sana, puji Tuhan, Tuhan berkati KKR. Pada akhir KKR, banyak sekali jiwa yang datang kepada Tuhan. Ketika panggilan, mereka datang berbondong-bondong, menyerahkan diri dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi lewat baptisan yang kudus. Setelah kami pulang dengan sukacita, kami pulang tidak lagi jalan kaki, tapi harus pulang naik rakit di sungai yang besar, Sungai Bongka yang ada di suku Wana. Inilah cara kita naik rakit untuk pulang. Tidak selamanya rakit ini berjalan di air yang tenang. Sehingga rakit yang digunakan, dia buat sedemikian rupa. Ketika di atas rakit, saya teringat janji Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ini janji Tuhan. Begitu di atas rakit, kami harus lewat arum jeram. Ini caranya kami di atas rakit. Dibuat rotan, dibuat tempat duduk dan rotan tempat
kita berpegang. Karena kita tidak selamanya di air yang tenang. Kadang-kadang kita akan masuk arum jeram seperti ini. Ini arum jeram yang kita akan lalui. Ada 3 rakit. Rakit pertama rakit barang. Dia sudah lewat di arum jeram. Rakit kedua dan rakit ketiga adalah penumpang. Dan saya ada di rakit yang ketiga. Kenapa saya pilih yang ketiga? Karena kalau rakit pertama, rakit kedua mengalami mara bahaya, saya tidak akan turun pakai rakit lagi. Saya akan jalan kaki. Namun karena semua berjalan dengan lancar, saya terjun dengan rakit yang ketiga untuk melewati arum jeram. Kita saksikan arum jeram. Rakit kedua akan segera turun. Ini rakit kedua mulai turun dengan penumpang ada di atasnya. Kita akan tunggu rakit yang ketiga. Di sana ada pendeta Lumowa. Lewat arum jeram. Ini rakit yang ketiga dengan penumpang pendeta Lumowa. Masuk arum jeram. Luar biasa Tuhan pesayang. Iko Yesus pemau. Yesus adalah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak akan sampai ke sorga, saudara, kalau tidak melalui Yesus. Iko Yesus pemau. Kita akan tiba dalam kerajaan surga. Setialah selalu. Ikut Yesus pemau. Di jalan yang benar. Kita akan tiba di surga. Matius 25 ayat 31 sampai 35. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Pertanyaan sekarang, kenapa domba? Kenapa kambing? Domba punya sifat penurut. Iko Yesus pemau. Kambing punya sifat pangmalawang. Tak suka baiko Yesus pemau. Pangmanyao. Suka batandu. Suka bakalai. Suka baskop. Itulah kambing. Tidak mau ikut Yesus pemau. Dalam ayat yang ke-34 dia katakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanan, kepada domba. Dia katakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapakku sejak dunia dijadikan. Jadi kita harus ada di sebagai domba. Penurut, supaya kita akan mendengar suara Allah mengatakan kepada kita, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Marilah torang seperti domba. Penurut, setia berjalan dalam kebenaran. Iko Yesus pemau. Torang setua, seopah dan oma. Derby, Leo dan teman-teman yang lain. Ulang jo, Iko Yesus pemau. Berbakti pada hari Sabat. Karena dia so tidak lama lagi kata. Marilah orang berjalan dengan Yesus. So dekat rumah di sorga. Ibrani 10 ayat 37 mengatakan. Sebab sedikit bahkan sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang. Sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit bahkan sedikit waktu lagi. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Dia tidak akan menangguhkan akan kedatangannya. So dekat sekali rumah di sorga. Wahyu 2 ayat 10 bagian B.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tetap setia, setia sampai mati. Kita akan menerima mahkota, di mana di atas mahkota ada banyak bintang-bintang. Bintang-bintang itu sesuai dengan berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Yesus. Bintang-bintang di mahkota kita. Sampai jumpa lagi. Kalau nyandak baku dapa di dunia ini, harapan orang semua baku dapa di tepi laut kaca, Yerusalem baru. Kong orang semua mau menyanyi sama-sama lagu Musa, lagu anak domba Allah. Orang beki riuni di sana bersama-sama dengan seluruh umat tebusan. Amin. God bless. Sayonara. Mari orang berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu malam ini. Engkau sudah bersama-sama dengan kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, dengan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, pekabaran ini Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan mampukan kami juga ya Bapa dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami mengikutinya dengan baik. Kami mau ikut Yesus Pemau di dalam hidup kami, supaya kami boleh menikmati sukacita, damai dan bahagia di dalam dunia ini, bahkan sampai di dalam kerajaan sorga. Pulang bersama-sama dengan kami ya Bapa, yang kami membawa berkat besar, berkat rohani di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa baiknya bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Rahmat-Mu yang begitu besar mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Karena kami berdoa ini Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.